Selamat datang di channel Saham Cuan. Hari ini kita akan membedah kinerja terbaru salah satu BUMN Industri Baja Nasional, PT Krakatau Steel Tbk, atau KRAS. Apakah saham ini layak dikoleksi atau justru sedang dalam bahaya? Simak analisa lengkapnya hanya di sini. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Sekilas perusahaan. KRAS adalah produsen baja terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Berstatus BUMN, KRAS memiliki peran vital dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur nasional. Tapi, bagaimana kondisi keuangannya saat ini di tengah tekanan industri baja global? Kinerja keuangan terkini. Dari laporan keuangan Q2 2025, berikut data penting yang perlu dicermati. Pendapatan TTM 15,6 triliun rupiah. Ini menunjukkan volume bisnis KRAS masih besar. Laba bersih TTM minus 3,18 triliun rupiah. Ya, KRAS mencatatkan rugi bersih yang sangat besar. Gross profit margin sekitar 9,5%. Cukup tipis untuk industri baja. EBITDA TTM hanya 560 miliar rupiah. Margin operasional sangat terbatas. Artinya, meski penjualan tetap tinggi, profitabilitas KRAS sangat lemah. Perusahaan harus menghadapi biaya operasional dan beban bunga yang besar. Valuasi saham. Lalu, bagaimana valuasi KRAS di mata investor? Berikut data yang perlu dicermati. PBV 0,99 kali. Artinya, harga saham berada sedikit di bawah nilai buku. Terlihat murah. Price to sales PS 0,34 kali. Sangat rendah, bisa jadi daya tarik value investor. Tapi, PE rasio negatif karena rugi bersih. EV per EBITDA sangat tinggi di angka 51 kali. Ini menandakan saham sangat mahal dibandingkan laba operasionalnya. Secara valuasi, KRAS tampak menarik di permukaan, tapi tidak didukung oleh laba yang kuat. Neraca dan risiko keuangan. Sekarang kita masuk ke kondisi keuangan, ini yang cukup mengkhawatirkan. Total utang 23,7 triliun rupiah, sedangkan ekuitas hanya 5,4 triliun rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas mencapai 4,38 kali. Current ratio hanya 0,27, artinya aset lancar tidak cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Altman Z-Score minus 6,34 mengindikasikan risiko tinggi terhadap potensi kebangkrutan. Simpulannya, KRAS memiliki struktur keuangan yang sangat rapuh. Arus kas. Anehnya di tengah kerugian, KRAS masih mampu menghasilkan free cash flow positif sebesar 493 miliar rupiah. Cash from operation 923 miliar rupiah. Tapi cash from investing minus 1,1 triliun rupiah. Dan cash from financing minus 283 miliar rupiah. Jadi walau ada titik terang dari sisi operasional, arus kas bersih tetap negatif di kuartal terakhir. Efisiensi dan manajemen. Beberapa indikator efisiensi KRAS juga menunjukkan tanda-tanda kurang optimal. Baja ROE minus 58,7%. Mengerus nilai pemegang saham. Aset turnover hanya 0,33. Cash conversion cycle 85 hari. Terlalu panjang untuk industri manufaktur berat. Manajemen harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan efisiensi aset dan mempercepat perputaran modal kerja. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi bagaimana kesimpulan kami terhadap saham KRAS di Q2 2025? Kinerja keuangan KRAS sedang tertekan berat. Rugi bersih, struktur utang tinggi, dan efisiensi rendah menjadi kombinasi yang sangat beresiko. Tapi bagi investor yang suka spekulasi turnaround, valuasi murah dan free cash flow positif bisa jadi peluang.
asalkan ada katalis perbaikan ke depan, seperti restrukturisasi utang atau lonjakan permintaan baja. Disclaimer, ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Kalau kamu suka analisa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di analisa saham selanjutnya, hanya di channel Saham Cuan.